Assalamualaikum. Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa saja di kota Jakarta. Namun tanpa disadari, pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Seorang nenek, renta berusia 78 tahun, berdiri di pinggir jalan dengan napas terengah-engah. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, langkahnya gemetar, seolah setiap langkah membutuhkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Di tangannya yang keriput, ia menggenggam erat sebuah tas plastik hitam yang sudah sangat lusuh, seakan benda itu adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki di dunia ini. Nenek itu bernama Siti Aminah. Rambutnya yang memutih keluar dari balik kerudung coklat pudar yang warnanya sudah nyaris tak terlihat. Wajahnya penuh kerutan, setiap garis di wajahnya seperti menyimpan kisah panjang tentang perjuangan hidup, kehilangan, dan kesabaran yang tak terucap. Matanya sayu, namun di balik itu tersimpan harapan yang begitu besar. Pagi itu, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan sejak subuh, Nenek Siti turun dari angkot tua di kawasan Sudirman. Hiruk-pikuk kendaraan berlalu lalang tanpa peduli pada sosok kecil yang berdiri di tepi jalan. Udara Jakarta sudah mulai panas, keringat membasahi pelipisnya, namun ia hanya menarik napas panjang dan mengangkat pandangannya. Di hadapannya berdiri sebuah gedung megah dengan kaca-kaca besar yang berkilau memantulkan cahaya matahari. Bangunan itu terlihat begitu kokoh, mewah, dan dingin. Sebuah dunia yang terasa sangat jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Di atas pintu masuk gedung itu tertulis jelas nama sebuah bank besar yang selama puluhan tahun hanya ia dengar dari cerita almarhum suaminya. Hatinya bergetar. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan perlindungan. Ia tidak datang untuk meminta-minta. Ia tidak datang untuk mengemis belas kasihan. Ia hanya ingin memastikan sesuatu yang selama puluhan tahun disimpan dalam diam, sebuah amanah dari suami yang telah lama berpulang. Dengan langkah tertatih, Nenek Siti menyeberang jalan, menahan rasa takut dan ragu yang terus bergolak di dadanya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena usia, tetapi karena ia tahu dunia seringkali tidak ramah pada orang-orang seperti dirinya. Saat pintu kaca otomatis bank itu terbuka, hembusan udara dingin langsung menyentuh wajahnya yang lelah. Ia melangkah masuk, berdiri di antara lantai marmer mengilap, sofa-sofa empuk, dan orang-orang berpakaian rapi yang menatapnya sekilas dengan pandangan heran. Tak seorang pun tahu bahwa di balik pakaian lusuh dan sandal jepit yang nyaris putus itu, tersembunyi sebuah rahasia besar. Rahasia yang dalam waktu singkat akan mengguncang seluruh gedung megah itu. Rahasia yang akan membuat mereka yang memandang rendahnya menyesal seumur hidup. Namun pagi itu, Nenek Siti belum tahu semua itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia harus bertahan. Apapun yang terjadi, apakah nenek tua ini akan mendapatkan jawaban yang ia cari? Atau justru penghinaan yang lebih menyakitkan menantinya di dalam gedung megah itu? Nenek Siti duduk kembali dengan tenang, napasnya perlahan teratur. Di wajah tuanya masih tersisa bekas air mata, namun kini ada cahaya yang berbeda. Cahaya keikhlasan. Ia menatap pria itu dengan sorot mata penuh keyakinan, seolah semua jawaban yang ia cari selama puluhan tahun akhirnya terungkap hari ini. Saya sudah tua, ucapnya pelan namun jelas. Uang sebanyak ini bukan untuk saya menikmati kemewahan. Ini amanah dari almarhum suami saya. Beliau selalu berpesan, harta hanyalah titipan. Jika waktunya tiba, gunakan untuk kebaikan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang bergetar oleh haru. Saya ingin uang ini dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Untuk anak-anak yatim, agar mereka bisa sekolah. Untuk orang sakit yang tidak mampu berobat. Biar harta ini menjadi amal jariah. Pria itu menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. Nenek adalah orang yang sangat mulia, katanya lirih. Bank ini akan membantu mewujudkan semua niat baik nenek dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Hari itu, Nenek Siti meninggalkan bank bukan sebagai orang yang diusir dan diremehkan.
tetapi sebagai sosok yang dihormati. Ia diantar dengan penuh penghargaan. Tidak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanyalah wajah-wajah tertunduk, menyimpan penyesalan dan pelajaran mendalam. Beberapa waktu kemudian, kabar tentang nenek tua sederhana yang memiliki simpanan luar biasa dan memilih membagikannya untuk kebaikan menyebar luas. Banyak orang terinspirasi, banyak yang tersadar bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh hati dan perbuatannya. Nenek Siti kembali menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tidak berubah. Ia tetap nenek tua dengan kerudung lusuh dan langkah pelan. Namun kini, setiap doanya membawa senyum, karena amanah itu telah ia tunaikan. Dan kisah ini meninggalkan satu pesan yang abadi. Jangan pernah meremehkan siapapun, jangan menilai manusia dari rupa luar. Karena bisa jadi, orang yang tampak paling sederhana justru menyimpan kemuliaan yang tak terbayangkan. Nenek Siti melangkah pelan ke dalam ruang bank itu. Langkahnya terdengar samar di atas lantai marmer yang dingin dan mengilap. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah semata, tetapi karena rasa gugup yang menekan dadanya. Sudah puluhan tahun ia tidak pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini. Dunia di hadapannya terasa asing, terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu jauh dari kehidupan sederhana yang ia kenal. Di sekelilingnya, orang-orang duduk dengan tenang di sofa empuk. Pria-pria berjas rapi memegang ponsel mahal, perempuan-perempuan dengan tas bermerek menunggu sambil sesekali melihat jam tangan mereka. Wajah-wajah itu terlihat percaya diri, seolah tempat ini memang milik mereka. Kehadiran Nenek Siti di tengah-tengah mereka terasa begitu kontras, seperti noda kecil di atas kain putih yang sempurna. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arahnya. Ada yang memandang sekilas lalu berpaling dengan cepat, ada yang berbisik pelan pada orang di sampingnya, ada pula yang menatapnya dengan raut heran bercampur sinis. Nenek Siti merasakan panas menjalar ke pipinya, namun ia menundukkan kepala dan berpura-pura tidak melihat apapun. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, seorang satpam bertubuh besar mendekatinya dengan langkah cepat. Wajah pria itu kaku, sorot matanya penuh kecurigaan. Seragamnya rapi, sepatunya mengilap, sangat berbeda dengan sandal jepit lusuh yang dikenakan Nenek Siti. "Nenek mau kemana?" tanyanya dengan nada datar yang terdengar dingin. "Nenek salah tempat kali. Kalau mau ke toilet umum, di sebelah gedung sana," lanjutnya tanpa memberi kesempatan, Nenek Siti menjelaskan. Nenek Siti tersenyum kecil, senyum yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari kebiasaan menahan perasaan. "Saya mau ke customer service, Mas," jawabnya pelan, sopan, hampir seperti berbisik. "Saya ada keperluan dengan rekening saya." Satpam itu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tertawa kecil seolah mendengar lelucon yang sangat menggelikan. "Rekening?" katanya dengan nada mengejek. "Nek, ini bank besar, bukan bank keliling di pasar. Nenek yakin punya rekening di sini?" Tawa kecil terdengar dari beberapa arah. Ada yang menutup mulutnya sambil tersenyum sinis. Ada pula yang terang-terangan menertawakan. Hati Nenek Siti terasa perih, seolah ada jarum-jarum halus menusuk pelan-pelan. Namun ia tetap berdiri tegak, menggenggam tas plastiknya lebih erat. "Saya tidak salah tempat," ucapnya lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. "Saya memang mau ke sini." Satpam itu menghela napas, tampak tidak sabar. Ia bergumam pelan, cukup keras untuk didengar, seolah Nenek Siti hanyalah benda tak bernyawa. Ia lalu melangkah pergi tanpa membantu sedikit pun. Nenek Siti berdiri sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan langkahnya menuju meja customer service. Setiap langkah terasa semakin berat. Bunyi sandal jepitnya yang aus terdengar jelas di antara keheningan ruangan ber-AC itu, seolah mengumumkan bahwa ia tidak pantas berada di sana. Di balik meja panjang dengan sekat kaca tipis, beberapa pegawai muda duduk dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Mereka sibuk dengan layar komputer, tertawa kecil, atau melayani nasabah yang tampak berpenampilan mewah. Tak satu pun dari mereka langsung menoleh ke arah Nenek Siti. Ia berdiri di sana, menunggu,
menunggu dengan sabar seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. 5 menit berlalu, 10 menit. Kakinya mulai terasa pegal, punggungnya nyeri, namun ia tetap bertahan. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah sekarang. Di balik kepala yang tertunduk itu, kenangan tentang almarhum suaminya kembali terlintas. Tentang pesan terakhir yang diucapkan dengan suara lemah, namun penuh keyakinan. Tentang buku tabungan tua yang disimpan puluhan tahun tanpa pernah dibuka. Nenek Siti tidak tahu bahwa penantian panjang dan perlakuan dingin yang ia terima hari itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih menyakitkan. Ujian yang akan mengungkap siapa yang benar-benar memiliki hati dan siapa yang hanya menilai dari rupa luar semata. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Pendingin ruangan membuat suasana di dalam bank terasa dingin, namun keringat tetap menetes di pelipis Nenek Siti. Kakinya mulai gemetar, bukan hanya karena lelah berdiri terlalu lama, tetapi juga karena perasaan kecil dan tak berdaya yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia menatap meja customer service di depannya dengan harap-harap cemas, berharap ada satu saja wajah yang mau memandangnya sebagai manusia, bukan sebagai gangguan. Akhirnya, salah satu pegawai perempuan melirik ke arahnya. Tatapan itu bukan tatapan ramah, melainkan tatapan kesal yang seolah bertanya, mengapa orang seperti ini bisa berada di tempat seperti ini? Pegawai itu berbisik kepada rekan laki-laki di sebelahnya sambil menutup mulut dengan tangan. Namun, suaranya cukup terdengar oleh telinga-telinga yang peka. "Kenapa bisa ada orang seperti itu masuk ke sini?" katanya dengan nada mengejek. "Satpamnya kemana sih?" Rekan laki-lakinya tertawa kecil sambil melirik sekilas ke arah Nenek Siti. "Paling juga mau minta sumbangan atau komplain nggak jelas," jawabnya santai. "Biarin aja, nanti juga pergi sendiri." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Nenek Siti. Dadanya terasa sesak, napasnya sedikit terhenti. Ia menundukkan kepala lebih dalam, menggenggam tas plastiknya seakan benda itu bisa melindunginya dari pandangan dan bisikan yang menyakitkan. Beberapa menit berlalu lagi. Kali ini, kakinya benar-benar tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dengan sisa keberanian yang ada, Nenek Siti melangkah sedikit lebih dekat ke meja customer service dan berbicara dengan suara pelan, penuh sopan. "Mbak, maaf, saya bisa dilayani." Pegawai perempuan itu mendongak dengan wajah tidak senang. Alisnya terangkat, matanya menatap tajam. "Ambil nomor antrean dulu di sana," katanya singkat sambil menunjuk ke arah mesin antrean di pojok ruangan. "Tapi Mbak, saya sudah berdiri lama di sini," jawab Nenek Siti lirih, hampir memohon. "Itu salah nenek sendiri," balas pegawai itu dengan nada tinggi. "Saya lagi melayani nasabah lain, jangan ganggu." Kata-kata itu terdengar begitu kasar, begitu menusuk. Beberapa orang di ruang tunggu terkikik pelan. Ada yang menoleh dengan tatapan iba, namun tak seorang pun bersuara. Semua memilih diam, seolah kejadian itu bukan urusan mereka. Dengan langkah tertatih, Nenek Siti berjalan menuju mesin antrean. Tangannya yang gemetar menekan layar sentuh dan selembar kertas kecil keluar perlahan. Ia membacanya dengan mata yang mulai buram. Nomor antreannya jauh di belakang. Artinya, ia harus menunggu lebih lama lagi. Nenek Siti berjalan menuju kursi di pojok ruangan dan duduk perlahan. Tubuhnya terasa sangat lelah. Perutnya mulai perih karena sejak pagi ia belum makan apapun. Namun ia hanya menarik napas panjang dan menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara. Ia memohon kekuatan, memohon kesabaran, memohon agar amanah yang dibawa hari ini tidak berakhir sia-sia. Ia teringat pesan suaminya tentang waktu yang tepat, tentang kesabaran, tentang keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih saat. Ia tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu. Yang ia tahu, setiap menit di tempat itu terasa begitu panjang dan menyakitkan. Dan tanpa disadari, ujian terbesar dalam hidupnya belum benar-benar dimulai. Jarum jam di dinding bergerak perlahan, seolah sengaja memperlambat waktu hanya untuk menguji kesabaran seorang nenek tua yang duduk sendirian di pojok ruangan. Nomor antrean di layar besar baru berpindah beberapa angka sejak terakhir kali ia melihatnya. Masih sangat jauh dari gilirannya. Nenek Siti menarik napas panjang, dadanya naik turun dengan berat.
Udara dingin dari pendingin ruangan membuat tubuh tuanya menggigil. Tangannya yang keriput memeluk tas plastik hitam itu erat-erat di pangkuannya, seakan di dalam tas itu tersimpan seluruh hidup dan harapannya. Sesekali ia mengusap lututnya yang pegal, mencoba menahan rasa sakit yang perlahan menjalar. Dari kursinya, ia bisa melihat jelas bagaimana para pegawai bank melayani nasabah lain. Senyum mereka begitu manis ketika berhadapan dengan orang-orang berpakaian rapi. Nada suara mereka berubah menjadi ramah dan penuh hormat. Namun, ketika melirik ke arahnya, senyum itu lenyap begitu saja, berganti dengan tatapan dingin dan meremehkan. Hati Nenek Siti terasa perih, namun ia memilih diam. Ia tidak ingin membuat masalah, ia hanya ingin urusannya selesai dan pulang dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan perempuan paruh baya mendekatinya dengan langkah pelan. Wajahnya sederhana, tanpa riasan, namun sorot matanya hangat. Ia berhenti di samping Nenek Siti dan berbisik lembut, "Nek, sudah lama menunggu ya, Nenek kelihatan capek." Nenek Siti membuka mata dan menatap perempuan itu. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan. "Iya mbak, sudah dari pagi," jawabnya pelan. Petugas kebersihan itu terlihat iba. "Nenek belum makan, saya lihat dari tadi nenek duduk terus." "Belum, mbak," jawab Nenek Siti jujur. "Tapi tidak apa-apa, saya tunggu saja." Tanpa banyak bicara, perempuan itu pergi sejenak dan kembali dengan segelas air putih. Ia menyodorkannya dengan kedua tangan. "Minum dulu, Nek, biar enggak lemas." Mata Nenek Siti berkaca-kaca. Di tengah dinginnya sikap banyak orang di ruangan itu, kebaikan kecil ini terasa begitu hangat. "Terima kasih, Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak," ucapnya lirih sambil menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Perempuan itu tersenyum. "Amin, Nek." Saat Nenek Siti meneguk air itu perlahan, ia merasa sedikit lebih kuat. Namun di dalam hatinya, kegelisahan semakin besar. Apakah ia benar-benar akan dilayani hari ini? Ataukah ia akan dipulangkan dengan tangan kosong setelah menunggu selama ini? Ia menunduk dan membuka tas plastiknya sedikit. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan tua yang warnanya sudah menguning. Sampulnya lusuh, sudut-sudutnya sobek. Namun, Nenek Siti memperlakukannya dengan penuh hormat, seolah benda itu adalah peninggalan paling berharga dari masa lalu. Di sampul buku itu tertulis tahun yang sangat lama. Tahun ketika Jakarta belum semegah sekarang. Tahun ketika suaminya masih muda, penuh semangat, dan menyimpan harapan besar untuk masa depan. Nenek Siti memandang buku itu lama. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah hari ini benar-benar waktu yang dimaksud oleh suaminya dulu? Ataukah ia telah salah melangkah? Ia tidak tahu bahwa buku tabungan tua itu akan menjadi pusat perhatian. Bahwa sebentar lagi, benda yang dianggap remeh oleh banyak orang akan membuat seluruh ruangan itu terdiam. Dan bahwa kesabaran panjangnya akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terasa berjalan semakin lambat. Angka antrean di layar akhirnya mendekati nomor milik Nenek Siti. Jantungnya berdebar, bukan karena senang, tetapi karena takut. Takut diperlakukan kasar lagi, takut diremehkan lagi, takut harapannya runtuh di hadapan banyak orang. Ia berdiri perlahan dari kursinya, menopang tubuhnya dengan hati-hati, lalu melangkah menuju meja pelayanan ketika nomornya dipanggil. Di balik meja itu, duduk seorang pegawai laki-laki muda. Wajahnya dingin, tatapannya kosong, seolah kehadiran Nenek Siti hanyalah gangguan kecil di tengah rutinitasnya. Tanpa senyum, tanpa sapaan hangat, ia bertanya dengan suara datar, "Ada keperluan apa, Nek?" "Saya mau cek saldo tabungan," jawab Nenek Siti pelan, penuh sopan. Tangannya yang gemetar membuka tas plastik hitam itu dan mengeluarkan buku tabungan tua yang sejak tadi ia jaga dengan penuh kehati-hatian. Pegawai itu mengambil buku tabungan tersebut dengan 2 jari, membolak-baliknya sebentar, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar merendahkan, bukan ramah. "Buku tabungan tahun lama begini masih dibawa," katanya sambil menggeleng. "Ini sudah nggak berlaku, Nek." Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Pegawai perempuan di meja sebelah ikut menoleh, lalu tersenyum sinis. "Tahun segitu mah datanya sudah nggak ada di sistem," katanya sambil tertawa kecil.
Paling sih juga isinya 0. Kata-kata itu membuat wajah Nenek Siti memanas. Namun, ia menunduk, berusaha tetap tenang. "Ini tabungan suami saya," ucapnya lirih. "Beliau sudah meninggal. Saya cuma ingin tahu, apakah masih ada?" Pegawai laki-laki itu menghela napas, tampak tidak sabar. "Nek, kalau mau urus warisan, harus lengkap dokumennya," katanya dengan nada meninggi. "Ada surat keterangan ahli waris? Akta kematian? Kalau nggak ada, ya nggak bisa kami proses." "Tolong mas," pinta Nenek Siti dengan suara bergetar. "Saya sudah jauh-jauh datang, cuma minta dicek sebentar saja." Pegawai itu menatapnya dingin. "Kami sibuk, Nek. Jangan buang-buang waktu. Di belakang masih banyak nasabah lain." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang kasihan, ada pula yang terang-terangan tersenyum mengejek. Di saat itulah seorang perempuan berpenampilan tegas mendekat. Dari caranya berjalan dan sorot matanya, jelas ia bukan pegawai biasa. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara dingin. Pegawai-pegawai itu segera menjelaskan dengan nada yang dibuat-buat. Tentang nenek tua dengan buku tabungan kuno, tentang dokumen yang tidak lengkap, tentang dugaan bahwa rekening itu sudah lama tidak ada. Perempuan itu menatap Nenek Siti dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang membuat Nenek Siti merasa semakin kecil. "Maaf, Nek," katanya akhirnya. "Kami tidak bisa membantu tanpa dokumen lengkap. Silakan pulang dulu. Urus semuanya, baru kembali ke sini." Kata pulang itu terasa begitu menyakitkan. Artinya, semua penantian, semua kesabaran, semua rasa lelah sejak pagi, tidak berarti apa-apa. Belum sempat Nenek Siti berkata apa-apa, seorang satpam datang dan memegang lengannya. "Ayo, Nek, jangan bikin keributan," katanya sambil menariknya pelan, namun tegas menuju pintu keluar. Tas plastik itu hampir terjatuh. Buku tabungan tua itu hampir terlepas dari genggamannya. Air mata Nenek Siti akhirnya jatuh, menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Di depan pintu bank, satpam itu melepaskan pegangannya. "Lain kali jangan datang lagi, kalau enggak lengkap," katanya dingin. Nenek Siti berdiri di trotoar dengan tubuh gemetar. Gedung megah itu berdiri kokoh di belakangnya, seolah tidak peduli pada air mata seorang nenek tua yang baru saja diusir dengan hina. Namun, tanpa ia sadari, seseorang dari dalam gedung itu telah melihat segalanya. Dan pertemuan yang tak terduga akan segera mengubah nasib semua orang yang ada di sana. Nenek Siti berdiri terpaku di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Tangannya gemetar memegang buku tabungan lusuh itu. Dadanya naik turun menahan isak yang tak sanggup lagi ia sembunyikan. Ia bukan marah. Ia hanya sangat lelah. Lelah menahan rasa malu, lelah menahan sakit hati, lelah merasa tidak dianggap sebagai manusia. Ia melangkah pelan menjauh dari pintu bank, berhenti di bawah sebuah pohon di tepi trotoar. Kakinya terasa lemas, seolah tak lagi mampu menopang tubuh renta itu. Ia menyandarkan punggungnya ke batang pohon, menutup mata sejenak, dan membiarkan air matanya mengalir. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Jika ini memang bukan jalanku, berikan aku kekuatan untuk menerima. Tapi, jika ini amanah, tolong bukakan jalannya." Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di area parkir khusus bank. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya turun dengan langkah tenang. Penampilannya rapi, namun sederhana. Tidak ada kesan sombong, tidak ada aura menakutkan. Namun, dari cara orang-orang di sekitarnya memberi hormat, jelas pria itu memiliki posisi yang sangat penting. Pria itu melangkah menuju pintu bank, lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya tertuju pada sosok Nenek Siti yang berdiri di bawah pohon dengan wajah basah oleh air mata. Hatinya tergerak. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Ia mengubah arah langkahnya dan mendekat. "Nek, apakah nenek baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Nenek Siti terkejut. Ia mendongak dan menatap wajah pria itu dengan ragu. Wajah yang asing, namun sorot matanya berbeda dari semua orang yang ia temui hari itu. Ada ketulusan di sana.
Saya tidak apa-apa, Pak, jawabnya sambil menyeka air mata. Meski jelas itu bukan kebenaran. Pria itu menghela napas pelan. Nenek baru keluar dari bank kami, tanyanya lagi. Nenek Siti ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya diusir, Pak, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Saya cuma mau cek tabungan suami saya, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Wajah pria itu berubah. Alisnya berkerut, rahangnya mengeras. Ia tidak langsung marah, namun jelas ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya. Siapa yang mengusir nenek? Tanyanya pelan, namun tegas. Nenek Siti menunduk. Pegawai di dalam dan satpamnya, jawabnya lirih. Pria itu terdiam sejenak, lalu memperkenalkan dirinya dengan nada tenang. Nama saya Hendra, saya pimpinan cabang bank ini. Mata Nenek Siti membesar, tubuhnya menegang, campuran antara takut dan tidak percaya. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud membuat masalah, ucapnya panik. Pria itu menggeleng pelan dan tersenyum menenangkan. Nenek tidak salah, kalau ada yang salah, itu bank kami. Mari, saya temani nenek masuk kembali. Tidak, Pak, saya takut, ucap Nenek Siti cepat. Saya sudah dipermalukan. Pria itu mengulurkan tangannya dengan penuh hormat. Percayalah pada saya, tidak akan ada yang berani menyakiti nenek lagi. Setelah ragu beberapa detik, Nenek Siti akhirnya mengangguk pelan. Dengan langkah gemetar, ia menerima uluran tangan itu. Dan saat mereka melangkah kembali menuju pintu bank bersama, tanpa mereka sadari, nasib banyak orang di dalam gedung itu akan berubah selamanya. Pintu kaca otomatis terbuka perlahan ketika pria itu melangkah masuk sambil memapah Nenek Siti. Suasana di dalam bank yang semula riuh oleh suara ketikan dan percakapan kecil mendadak berubah hening. Beberapa pegawai langsung berdiri tegak, wajah mereka menegang. Ada yang pucat, ada yang gugup, ada pula yang menundukkan kepala. Mereka tidak menyangka pria itu akan muncul hari ini, apalagi membawa kembali nenek tua yang sebelumnya diusir dengan dingin. Nenek Siti berjalan pelan, langkahnya masih ragu. Matanya menatap lantai, seolah takut bertemu kembali dengan pandangan meremehkan yang tadi melukai hatinya. Namun pria itu tetap berada di sisinya, menopang lengannya dengan penuh hormat, seperti seorang anak yang mengantar ibunya sendiri. Seorang perempuan berpenampilan tegas mendekat dengan wajah panik. Pak, hari ini Bapak tidak dijadwalkan ke sini, ucapnya terbata. Pria itu menatapnya singkat. Justru karena itulah saya datang, jawabnya tenang namun dingin. Ia membawa Nenek Siti masuk ke sebuah ruangan yang jauh lebih nyaman dari ruang tunggu tadi. Sofa empuk, udara sejuk, suasana tenang. Nenek duduk dulu di sini, katanya lembut. Istirahat sebentar. Nenek Siti duduk perlahan. Tubuhnya terasa sangat lelah, seolah baru sekarang ia benar-benar boleh bernapas. Pria itu memerintahkan seseorang untuk membawakan minuman hangat dan makanan ringan. Semua dilakukan dengan cepat dan penuh perhatian. Sekarang ceritakan pada saya, katanya sambil duduk di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi sejak nenek datang pagi tadi? Dengan suara bergetar, Nenek Siti menceritakan semuanya. Dari cara satpam menyambutnya dengan curiga, dari tatapan merendahkan para pegawai, dari penantian panjang yang melelahkan, hingga kata-kata kasar yang membuatnya merasa tidak berharga. Setiap kalimat keluar pelan, disertai isak yang ia tahan sekuat tenaga. Pria itu mendengarkan tanpa menyela. Tangannya mengepal perlahan di atas lutut, wajahnya menegang menahan amarah. Ketika cerita itu berakhir, ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Nenek, katanya akhirnya. Suaranya lembut namun penuh tekad. Saya minta maaf atas nama bank ini. Apa yang nenek alami tidak seharusnya terjadi. Air mata Nenek Siti kembali jatuh. Kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan. Pria itu lalu meminta buku tabungan yang sejak tadi digenggam erat oleh Nenek Siti. Ia menerimanya dengan penuh hormat, membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Tahun ini sangat lama, gumamnya pelan. Saya akan cek langsung ke sistem lama kami. Tunggu saya sebentar. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan,
membawa buku tabungan tua itu. Nenek Siti duduk sendirian, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya berdoa dalam diam, berharap kali ini harapannya tidak dikhianati. Sementara itu, di ruangan lain, seseorang menatap layar komputer dengan mata terbelalak, napasnya tertahan, dan wajahnya berubah pucat ketika angka-angka mulai muncul satu persatu. Di ruangan khusus yang jarang dibuka, layar komputer menyala menampilkan sistem lama yang hampir tak pernah disentuh lagi. Pria itu berdiri di belakang seorang staf senior yang sedang mengetik cepat dengan wajah tegang. Bunyi papan ketik terdengar jelas, seolah menghitung detik-detik menuju sebuah kebenaran yang selama ini terkubur. Beberapa menit berlalu terasa seperti selamanya. Dahi staf itu mulai berkeringat. Ia mengusap kacamatanya, memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Ia mengetik ulang, memeriksa ulang, lalu menatap layar dengan napas tertahan. "Pak," suaranya bergetar. Pria itu mendekat. "Bagaimana?" Staf itu menelan ludah. "Rekening ini masih aktif," hening. "Berapa saldonya?" tanya pria itu pelan, hampir seperti berbisik. Staf itu mencetak laporan. Mesin printer berbunyi. Kertas keluar perlahan, tangannya gemetar saat menyerahkan hasil cetakan itu. "Silakan Bapak lihat sendiri." Pria itu membaca angka di kertas tersebut. Matanya membesar, wajahnya memucat. Ia membaca ulang, sekali lagi, memastikan tidak ada satu digit pun yang salah. Napasnya tertahan, dadanya bergetar. Angka itu terlalu besar, terlalu luar biasa. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Di benaknya terlintas wajah Nenek Siti yang duduk lemah di sofa, air mata yang mengalir diam-diam, dan perlakuan hina yang ia terima pagi itu. "Cetak semua data pendukungnya," perintahnya akhirnya. Suaranya tegas. "Riwayat, bunga, semuanya." Beberapa menit kemudian, ia kembali ke ruangan tempat Nenek Siti menunggu. Nenek itu langsung berdiri dengan gugup saat melihatnya masuk. "Silakan duduk, Nek," katanya lembut. "Saya sudah dapat hasilnya." Jantung Nenek Siti berdebar keras. Tangannya saling menggenggam, matanya menatap wajah pria itu penuh harap dan takut. "Rekening almarhum suami Nenek masih ada," katanya perlahan. Air mata Nenek Siti langsung jatuh. "Alhamdulillah," gumamnya lirih. Pria itu melanjutkan, suaranya tetap tenang meski dadanya masih bergetar. "Dan saldo di dalamnya sangat besar." Nenek Siti menatapnya bingung. "Besar? Seberapa besar, Pak?" Pria itu menatap matanya dengan penuh hormat. "Ratusan miliar, Nek." Dunia seakan berhenti berputar. Nenek Siti terdiam, mulutnya terbuka, namun tak satu kata pun keluar. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis bukan karena sedih, melainkan karena tak percaya. "Ya Allah," ucapnya terisak. "Amanah itu ternyata sebesar ini." Pria itu membiarkannya menangis. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menenangkan perasaan seorang nenek yang baru saja mengetahui rahasia terbesar dalam hidupnya. Di luar ruangan, para pegawai mulai gelisah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun firasat buruk mulai menghantui, dan sebentar lagi, seluruh kebenaran akan diumumkan di hadapan mereka semua. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri dan melangkah keluar dari ruangan dengan wajah serius. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam, seolah membawa sebuah keputusan besar. Suaranya menggema di seluruh ruangan bank, memanggil semua pegawai untuk berkumpul di lobi. Satu persatu pegawai menghentikan pekerjaan mereka. Wajah-wajah yang tadi santai berubah tegang, beberapa saling pandang, beberapa menunduk, seolah sudah bisa menebak bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Nenek Siti dipapah keluar dari ruangan itu dan berdiri di samping pria tersebut. Tubuhnya masih gemetar, namun wajahnya terlihat lebih tenang, seakan beban panjang yang ia pikul perlahan terangkat. Pria itu menatap seluruh pegawai dengan pandangan yang tak bisa dibantah. "Saya ingin semua mendengarkan dengan baik," ucapnya tegas. "Hari ini, bank ini hampir kehilangan kehormatannya." Suasana menjadi sangat hening, tak satu pun berani bersuara. Ia melanjutkan dengan nada berat, menceritakan bagaimana seorang nenek tua datang dengan penuh harap, namun disambut dengan kecurigaan, ejekan,
dan akhirnya diusir. Setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam hati mereka yang merasa bersalah. Beberapa pegawai mulai menunduk lebih dalam, wajah mereka pucat pasi. Kemudian, pria itu menoleh ke arah Nenek Siti. "Tahukah kalian siapa beliau?" tanyanya keras. "Beliau adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank ini sejak puluhan tahun lalu. Dan saldo rekeningnya hari ini mencapai ratusan miliar rupiah." Desahan terkejut terdengar dari segala arah. Ada yang menutup mulutnya, ada yang hampir tak sanggup berdiri. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nenek Siti hanya menunduk. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa tinggi. Yang ia rasakan hanyalah syukur dan kelegaan. Pria itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih dalam. "Hari ini, kalian semua mendapat pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah mengukur martabat manusia dari pakaian atau harta yang terlihat." Beberapa pegawai yang tadi bersikap kasar, kini tak kuasa menahan air mata. Penyesalan jelas tergambar di wajah mereka. Setelah suasana sedikit mereda, pria itu kembali menemani Nenek Siti ke ruangan nyaman tadi. Ia berbicara dengan suara lebih lembut. "Nenek, apa yang ingin Nenek lakukan dengan amanah sebesar ini?" Nenek Siti menghela napas panjang. Dengan suara lirih namun penuh keteguhan, ia menjawab bahwa uang itu bukan untuk kemewahan, melainkan untuk kebaikan. Untuk membantu mereka yang tak mampu, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang sakit yang tak punya biaya. Pria itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk penuh hormat. Di dalam ruangan itu, tidak ada lagi rasa hina atau meremehkan. Yang tersisa hanyalah kesadaran, penyesalan, dan pelajaran besar tentang kemanusiaan. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu bagian terakhir, penutup dari semua kejadian yang akan meninggalkan jejak di hati siapapun yang mendengarnya.